kita akan melihat bagaimana perbedaan antara orang-orang yang benar-benar beriman bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang munafik. Orang-orang yang benar beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meyakini akan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mereka itu akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka nanti akan menaklukkan Persia, bahwasanya mereka itu akan menaklukkan Romawi. Itu mereka yakini. Akan tetapi orang-orang munafik karena melihat jumlah pasukan yang begitu banyak, mereka merasa putus asa. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit itu berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan hanya tipu daya. Karena memang pada dasarnya mereka tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat hal yang seperti itu, mereka merasa bahwasanya mereka akan mendapatkan kekalahan. Akan tapi orang-orang yang beriman yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya itu adalah membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang-orang mukmin itu melihat al-ahzab, golongan-golongan yang bersekutu itu, qalu, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan Allah itu maha benar, demikian juga Rasulnya, wa mazadakum illa imanan wa taslima. Hal yang seperti itu tidaklah menambah bagi mereka kecuali iman, bertambah keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tasliman, dan juga ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap yang berbeda ditunjukkan oleh orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang munafik merasa putus asa dan menyatakan bahwasanya Allah dan Rasulnya itu hanya menjanjikan tipu daya, akan tapi orang-orang yang beriman mereka yakin akan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, mata yang masih bisa melihat, telinga yang masih bisa mendengar, tangan dan kaki yang masih bisa kita gerakkan, terutama bisa kita gunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari nikmatul iman yang juga Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah masih di perang Khandaq atau perang Ahzab. Sebagaimana yang sudah kita bahas
bahwasanya kaum Quraisy itu datang untuk menyerang Rasulullah SAW di kota Madinah. Mereka membawa sekitar 4.000 pasukan dan kemudian bergabung dengan mereka kabilah-kabilah Arab seperti Bani Ghatafan dan yang lainnya sebanyak kurang lebih 6.000. Artinya sekitar 10.000 pasukan itu siap untuk menyerang pasukan muslimin yang ada di Madinah. Nah, Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang tanggap kemudian melakukan satu persiapan bersama para sahabat karena mendapatkan saran dari Salman Al-Farisi bahwa menghadapi mereka itu hendaknya dibuat parit. Paritnya itu adalah parit yang lebar dan dalam sehingga tidak memungkinkan bagi pasukan Quraisy untuk bisa melewatinya. Dan kalau kemudian kita lihat dari Madinah itu di belakangnya memang dikelilingi oleh gunung-gunung. Maka Rasulullah SAW melihat bahwasanya pasukan kafir Quraisy itu tidak akan menyerang kecuali dari satu sisi, yaitu lewat utara. Maka beliau menggali parit itu di sisi utara bersama dengan para sahabat, walaupun dalam keadaan panas, bahkan juga di musim yang pada saat itu paceklik sebenarnya. Dan Rasulullah SAW adalah pemimpin yang memang bersama dengan rakyatnya. Mereka menggali dalam keadaan lapar. Bahkan diriwayatkan itu ada sahabat yang menunjukkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya mereka itu 2 hari sudah tidak makan, ditunjukkan diganjal dengan batu. Tapi kemudian apa yang terjadi, Rasulullah SAW menunjukkan kalau yang sahabat 2 batu, Rasulullah itu ternyata 3 batu. Jadi lebih lama lagi. Tapi seperti yang sudah kita bahas, ada mukjizat-mukjizat yang kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan yang sedikit, ada yang ingin memberi kurma untuk saudaranya, cuma 1 kantong plastik, akan tapi kemudian ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil semua sahabat untuk memakannya dan tidak habis-habis. Ini merupakan bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala, mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tidak ada donasi. Jadi kemudian kaum muslimin melakukan penggalian dan alhamdulillah selesai sebelum pasukan Quraisy tiba. Jadi persiapan itu alhamdulillah selesai sebelum pasukan Quraisy tiba. Nah, suku Quraisy itu dengan jumlah pasukan sekitar 4.000 sampai di muara air yang terletak di antara Al-Jaf dan Zaghabah. Sementara suku Ghatafan, jadi Ghatafan dan sekutunya dari penduduk Najd yang berjumlah sekitar 6.000 tentara, mereka bermarkas di bagian lembah Nakma di sisi Gunung Uhud. Nah, dalam keadaan seperti itulah kemudian kita akan melihat bagaimana perbedaan antara orang-orang yang benar-benar beriman bersama dengan Rasulullah SAW dan orang-orang munafik. Orang-orang yang benar beriman kepada Rasulullah SAW itu meyakini akan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya mereka itu akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan janji dari Rasulullah SAW bahwasanya mereka nanti akan menaklukkan Persia, bahwasanya mereka itu akan menaklukkan Romawi, itu mereka yakini. Akan tetapi orang-orang munafik karena melihat jumlah pasukan yang begitu banyak, mereka merasa putus asa. Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad
ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit itu berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan hanya tipu daya. Karena memang pada dasarnya mereka tidak percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat ada yang seperti itu, mereka merasa bahwasanya mereka akan mendapatkan kekalahan. Akan tapi orang-orang yang beriman yang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sifatnya itu adalah membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka katakan, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang-orang mukmin itu melihat al-ahzab, golongan-golongan yang bersekutu itu, qalu, mereka berkata, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan Allah itu maha benar, demikian juga Rasulnya. Wa mazadakum illa imanan wa taslima. Hal yang seperti itu tidaklah menambah bagi mereka kecuali iman, bertambah keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tasliman, dan juga ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap yang berbeda ditunjukkan oleh orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang munafik merasa putus asa dan menyatakan bahwasanya Allah dan Rasulnya itu hanya menjanjikan tipu daya, akan tapi orang-orang yang beriman mereka yakin akan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumah di Madinah ke perbatasan Madinah. Rasulullah itu membawa 3.000 pasukan dari kaum muslimin, dan ketika sampai ke Gunung Sila mereka menjadikannya sebagai benteng pertahanan. Antara beliau dengan orang-orang Quraisy adalah tadi parit yang sudah digali. Jadi antara beliau itu dengan orang-orang Quraisy. Jadi memang berhadap-hadapan tapi jauh itu. Karena memang tujuan dibuatnya parit supaya tidak bisa langsung menyerang kaum muslimin. Jumlah yang tidak seimbang, 10.000 dengan 3.000. Orang-orang beriman menyatakan orang-orang kafir tidak akan menang. Rasulullah kemudian mengangkat Abdullah ibnu Ummi Maktum sebagai penguasa sementara di Madinah. Untuk apa? Untuk menjaga Madinah, termasuk wanita dan anak-anak yang disatukan di tempat khusus di benteng-benteng di Madinah. Nah, ketika kaum musyrikin tiba, mereka kemudian melihat, wah, ini apa kok ada parit ini? Ini adalah satu hal yang tidak pernah mereka bayangkan, karena seperti yang sudah dicatatkan oleh Salman Al-Farisi, ini adalah siasat yang biasa dilakukan oleh pasukan di Persia, dan itu tidak dikenal di tengah-tengah orang-orang Quraisy, sehingga mereka itu merasa bingung. Kita mau menyerang tapi tidak bisa, kita mau berdiam tidak enak. Jadi mereka kemudian menggerutu karena tidak bisa menyerang Rasulullah SAW dan pasukannya. Jadi mereka hanya bisa mengelilingi, mencoba untuk mencari titik lemahnya. Akan tetapi itu tidak dibiarkan oleh orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Mereka siap dengan pasukan panahnya. Jadi kalau ada yang mencoba-coba untuk mendekati, apalagi kemudian ingin menimbunnya supaya bisa lewat, mereka sudah dipanahi duluan. Jadi memang yang dilakukan oleh mereka itu hanya mencoba untuk mencari celah mana yang sempit. Dan ini tidak disukai oleh orang-orang Quraisy, karena tujuan mereka datang itu adalah untuk berperang. Sekarang mereka hanya diam, duduk melihat itu. Gimana ini? Maka kemudian sebagian dari mereka itu keluar. Amr bin Abdul Wadud, Ikrimah bin
Abu Jahal, kemudian juga Dirar bin Al-Khattab, mereka bermaksud untuk pergi ke lembah yang parit yang sempit. Maka dari kaum muslimin itu keluar Ali bin Abi Thalib dengan sekelompok orang untuk apa? Untuk menghadang mereka. Maka pada saat itu Ammar menantang Ali untuk berduel karena dia adalah seorang yang jawara juga. Maka bertarunglah antara Ali bin Abi Thalib dengan Ammar itu, dan itu dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi bertarung di parit itu, dan semua dari kalangan Quraisy itu meninggal, sehingga Ikrimah itu melarikan diri. Jadi mereka tidak berani lagi. Ada yang mendekat langsung dipanah. Ya bagaimanapun juga antara keduanya tidak berhadapan langsung, akan tapi terjadi peperangan lewat jarak jauh. Dari kaum musyrikin juga memanahi. Dan itu memakan tenaga juga karena menjaga. Jadi tugasnya dalam menjaga parit itu. Dari mereka berusaha untuk bisa masuk, dari kaum muslimin menjaga supaya mereka itu tidak masuk ke dalam parit. Dan ini adalah satu hal yang melelahkan juga. Bahkan dikatakan peperangan yang ada waktu itu membuat kaum muslimin karena begitu sibuknya menjaga orang-orang kafir Quraisy yang berusaha untuk masuk sampai lupa waktu itu. Kata Umar bin Khattab, demi Allah ya Rasul, saya hampir tidak sholat sampai matahari hampir terbenam. Kata Rasulullah SAW, demi Allah saya juga belum. Maka kemudian Rasulullah SAW itu berwudu bersama dengan pasukan, itu sholat asar, matahari sudah terbenam, sholat asar, dan kemudian setelah itu sholat maghrib, karena memang situasi pada waktu itu membuat mereka tidak punya kesempatan untuk melakukan sholat. Akan dalam beberapa riwayat itu di hari yang lainnya ini karena berhari-hari mereka mengepung berusaha untuk masuk, akan tapi tidak bisa. Jadi peperangan, kalau ada yang mau maju itu juga bertarung tadi seperti Ammar dengan Ali bin Abi Thalib, kalau tidak dengan panah. Jadi saling memanah dalam upaya untuk mempertahankan tadi parit. Nah, dari saling memanah itu jatuh banyak korban juga. Dari kaum muslimin sebanyak 6 orang, dari kaum musyrikin sebanyak 10 orang. Termasuk dalam hal ini sahabat Rasulullah SAW Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Sa'ad bin Mu'adz terkena panah sampai putus urat lengannya. Dan beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa tidak ada yang paling aku cintai kecuali memerangi kaum yang mendustakan Rasul-Mu dan mengusir mereka dari kampung halamannya. Ya Allah, sekiranya Engkau menghentikan perang antara kami dengan mereka, maka jika perang ini masih berlangsung, panjangkanlah umurku sampai saya bisa berperang dengan mereka. Tapi jika Engkau menghentikan perang ini, maka matikanlah aku di dalam perang ini. Tapi kemudian beliau tambahkan, jangan matikan sampai aku senang bisa menangi Bani Quraidah. Nah, pada saat kaum muslimin menghadapi orang-orang Quraisy itu, disinilah orang-orang Yahudi, Huyai bin Akhtab yang merupakan pemimpin dari Bani Nadir yang diusir oleh Rasulullah SAW karena pengkhianatan mereka kepada Rasulullah SAW, itu mendatangi Bani Quraidah yang waktu itu masih terikat perjanjian dengan Rasulullah SAW. Dibujuk, jadi datang kepada Ka'ab bin Asad Al-Quradi, pemimpinnya, diketuk pintunya. Setelah dilihat, wah, ini Huyai bin Akhtab, ditutup, diketuk lagi.
Sampai kemudian didesak-desak baru dibuka. Kata Ka'ab, mau apa kamu kesini? Wahai Ka'ab, aku ini mendatangi kamu untuk membawamu pada kejayaan dunia dan lautan yang luas. Coba kamu lihat, di luar itu ada Bani Ghatafan, ada Quraisy yang sekarang itu akan memerangi Muhammad. Maka sekarang ayo kamu bergabung juga, ikut bersama dengan kami. Maka kemudian kata Ka'ab, demi Allah, engkau ini datang kepadaku membawa kehinaan seumur hidup, awan kering. Yang itu awannya yang datang dengan kilat menggelegar tapi tidak berisi apa-apa. Celaka kamu, wahai Huyai. Biarkan saya seperti ini, karena saya ini sungguhnya melihat kejujuran dan kesetiaan pada diri Muhammad. Tapi Huyai itu terus membujuknya. Jadi dibujuk, ayo sudah, pasti menang nanti ini. Coba jumlahnya itu banyak itu, 10.000. Kalau ditambah dengan kamu itu dari belakang, mereka dari depan, kamu dari belakang, menang itu. Karena dibujuk terus, dibujuk, terkena juga akhirnya dari rayuan Huyai bin Akhtab yang tadinya tidak ingin untuk berkhianat, tapi kemudian karena dibujukan akhirnya berkhianat. Ya, tidak apa-apa, tapi syaratnya itu kamu masuk ke saya, kamu bersumpah setia akan bersama dengan saya, sehingga nanti kalau ada apa-apa, apa yang terjadi kepada saya dan kaum saya itu kamu juga ikut merasakan. Oh iya, tidak apa-apa. Jadi Huyai bin Akhtab itu tinggal bersama dengan Bani Quraidah, dan pada akhirnya disinilah pecahlah yang namanya persatuan tadi. Yang tadinya mereka bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjanjiannya untuk membantu. Dalam perjanjiannya itu kan harusnya mereka membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi kepada Madinah itu menjadi sesuatu yang harus ditanggulangi bersama. Kalau ada yang menyerang Madinah, maka itu berarti harus dihadapi bersama. Akan tapi ternyata karena bujukan-bujukan itu mereka akhirnya berkhianat. Dan ini adalah satu hal yang sesungguhnya sangat rawan. Kenapa? Karena letak rumah mereka itu dekat dengan perkampungan dari orang-orang muslimin di Madinah. Yang sekarang itu yang tertinggal adalah perempuan-perempuan dan anak-anak. Artinya kalau mereka menyerang pasti akan menang, karena tidak ada lagi. Jadi yang ada itu adalah perempuan dan anak-anak. Dan itu kemudian mereka lakukan. Jadi ada salah seorang Yahudi datang untuk melihat benteng dari kaum muslimin, dilihat-lihat. Saat itulah bibi Rasulullah SAW, Sofia binti Abdul Muthalib, melihat di rumah Hasan bin Thabit. Dia katakan kemudian, coba itu, kamu halangin dia bunuh. Kata Hasan, tidak bisa saya, karena memang masih kecil. Akhirnya Sofia binti Abdul Muthalib itu kemudian mengencangkan ikat pinggangnya, ngambil potongan tiang, datang kemudian dipukul orang Yahudi dari belakang sampai meninggal dunia. Sehingga dari itu kemudian orang-orang Yahudi merasa, wah ini pasti ada yang menjaga ini benteng dari kaum muslimin. Sehingga mereka tidak berani lagi untuk mengintai. Padahal sesungguhnya tidak ada yang menjaga. Artinya apa yang dilakukan oleh bibi Rasulullah SAW, Sayyidah Sofia binti Abdul Muthalib, itu sesungguhnya satu hal yang berani, yang juga menyelamatkan orang-orang yang ada di Madinah yang tertinggal, para perempuan dan anak-anak. Dan ini sesungguhnya satu hal yang juga dirisaukan oleh Rasulullah SAW, karena kabar tentang pengkhianatan Bani Quraidah itu datang itu sampai juga kepada Rasulullah SAW. Bagaimana tidak khawatir
mereka itu ditinggal di Madinah, tidak ada yang menjaga karena para laki-laki, para petarungnya itu semuanya keluar di perbatasan Madinah untuk menghadapi orang-orang Quraisy dan Bani Ghatafan. Sementara di sana itu tinggal, tidak ada penjagaan. Artinya kalau mereka memang langsung menyerang dari belakang, maka mereka akan mudah untuk membunuhi, apalagi kemudian terus menyerang Rasulullah SAW. Hanya saja apa yang dilakukan oleh Sofia itu membuat orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah merasa ini pasti masih dijaga ini. Jadi mereka juga masih punya rasa gentar, sehingga mereka itu tidak langsung memberikan bantuan berupa peperangan, akan tapi hanya memberikan bantuan berupa bahan makanan. Dan ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Rasulullah SAW kemudian mengutus beberapa orang dari sahabat untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Beliau utus Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Rawaha, dan Khawwat bin Jubair. Kata Rasulullah, berangkatlah kalian, cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang mereka itu benar-benar berkhianat, berikan isyarat kepada saya, tidak usah beritahu secara langsung. Supaya apa? Supaya tidak melemahkan semangat dari kaum muslimin. Tapi kalau memang mereka menepati kesepakatan masih bersama dengan kita, maka umumkan itu. Untuk apa? Memperkuat semangat. Dan mereka kemudian datang ke Bani Quraidah itu. Ternyata memang Bani Quraidah sudah menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Mereka mencaci maki Rasulullah SAW dengan terang-terangan. Siapa itu Rasulullah? Tidak ada perjanjian antara kami dengan mereka. Jadi tidak ada perjanjian antara kami dengan Muhammad. Jadi jelas bahwasanya mereka sudah memutus perjanjian dengan Rasulullah SAW. Maka mereka kemudian kembali dan memberikan isyarat kepada Rasulullah SAW. Mereka katakan adal wa qarah. Adal dan qarah ini adalah orang yang berkhianat kepada pemilik hewan ternak. Artinya mereka itu sudah berkhianat. Cuma bagaimanapun juga kabar ini walaupun disembunyikan, pada akhirnya tetap juga diketahui oleh kaum muslimin, dan ini sesuatu yang menggoncangkan juga bagi mereka. Kenapa demikian? Karena di depan itu kaum musyrikin dari Quraisy dan Bani Ghatafan serta sekutunya berjumlah sekitar 10.000 itu siap menyerang dari depan, sementara dari belakang itu Bani Quraidah. Artinya kalau diserang dari depan belakang, ya secara logika manusia maka akan habis mereka. Ini adalah kondisi yang paling sulit yang memang terjadi pada kaum muslimin. Jadi kondisi sulit. Di depan ada musuh, di belakang teman berkhianat. Bagaimana kalau kita dalam keadaan seperti itu, sedang menghadapi musuh, tiba-tiba teman yang selama ini bersama berkhianat dan kemudian berniat menyerang juga. Seperti yang dikatakan tadi, orang-orang munafik itu kemudian tambah tidak percaya. Mereka kemudian minta izin, ya Rasul, kami mau pulang dulu, rumah kami itu tidak ada yang jaga. Padahal sesungguhnya mereka ingin melarikan diri. Supaya apa? Supaya tidak terlibat dalam peperangan itu. Jadi memang disitulah ujian dari keimanan. Akan tapi Rasulullah SAW kemudian menyatakan, walaupun pada awalnya beliau itu juga shock. Kenapa? Karena pengkhianatan dari orang-orang Yahudi. Tapi beliau kemudian katakan, Allahu Akbar. Wahai kaum muslimin, optimislah kalian itu dengan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah kemudian menyemangati, menjanjikan kemenangan kepada mereka. Dan kemudian Rasulullah SAW menyusun rencana. Jadi rencana bagaimana supaya keluar. Pertama beliau kemudian ingin mengirim utusan kepada Bani Ghatafan. Bagaimana kalau kita kirim utusan kepada Bani Ghatafan, hasil bumi
dari pertanian yang ada di sini kita berikan kepada mereka sebagian supaya mereka itu tidak membantu Quraisy. Tapi apa kata para sahabat? Ya Rasul, apakah ini dari wahyu atau hanya karena engkau memperhatikan kami, karena kepentingan kami? Ya, ini memang karena kepentingan kalian. Kalau begitu tidak usah ya Rasul, tidak usah. Kami tidak rela hasil bumi kami diberikan kepada mereka. Biarlah kami rela dengan keadaan kami sekarang itu. Biarlah kami bersama dengan engkau, berjuang dengan engkau. Sehingga Rasulullah tidak jadi mengirim utusan. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan hal yang tidak terduga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang dari Bani Ghatafan yang bernama Nuaim bin Mas'ud. Dia itu sudah masuk Islam, akan tetapi tidak diketahui oleh kaumnya. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini sudah masuk Islam, tapi kaumku tidak tahu. Maka sekarang perintahkan kepada saya apa yang harus saya lakukan." Akhirnya kata Rasulullah, "Kamu ini hanya sendiri, maka berbuatlah semampumu supaya kaum kamu itu tidak menolong orang-orang Quraisy." Kenapa? Fa'innal hir'a al-harbu khid'ah. Perang itu adalah tipu daya. Maka Nuaim itu kemudian menjalankan taktik tipu daya tadi. Dia datang kepada Bani Quraidah yang memang mereka sering menjalin kerjasama. Dia datangi, kemudian dia katakan, "Kalian tahu bagaimana kaum saya dengan kalian terikat di dalam perjanjian bahwa kalian itu tahu kecintaan saya kepada kalian." Mereka mengatakan, "Iya benar. Saya beri nasihatnya. Orang-orang Quraisy itu tidak sama dengan kalian. Mereka datang ke sini, ini bukan negeri mereka, bukan tempat tinggal mereka. Anak dan istri mereka itu ada di rumah. Kapan-kapan mereka bisa saja pulang. Dan itu tidak ada apa-apa bagi mereka karena di sini memang bukan rumah mereka. Sementara kalian ini di sini adalah rumah kalian. Anak dan istri kalian itu ada di sini. Kalau mereka pulang, coba apa yang terjadi dengan kalian itu? Terus gimana? Ya kalian itu jangan bekerja sama dengan mereka kecuali mereka itu mau memberikan jaminan. Jadi kalau mereka ingin minta bantuan kepada kalian, minta jaminan, berikan kepada kami harta yang banyak sebagai jaminan." Oh iya betul juga kamu itu. Jadi kemudian suruh minta jaminan. Kalau tidak ada jaminan, tidak usah bantu. Mereka akan pulang itu, kalian tetap tinggal di sini. Akhirnya kemudian setelah itu datang kepada kaum Quraisy dan juga kepada Bani Ghatafan sukunya. Dia kemudian katakan hal yang beda itu. Kata Nuaim kepada orang-orang Quraisy, "Kalian tahu ya, orang-orang Yahudi Bani Quraidah sekarang menyesal karena membantu kalian. Jadi mereka menyesal. Sekarang mereka itu berkata kepada Muhammad, kami akan meminta jaminan dari orang Quraisy. Jaminan itu akan kami berikan kepada engkau sebagai bentuk kesetiaan kami, penebusan kami atas pengkhianatan ini." Terus gimana? Ya kalau mereka itu minta jaminan, jangan diberikan, berarti mereka itu tidak setia dengan kalian. Akhirnya karena sudah lama mereka mengepung, tidak ada hasil, bosan juga mereka. Mereka mendatangi Bani Quraidah. "Kami sudah lama di sini, kami tidak mau lama-lama. Sekarang kalau kami ingin bantu, ayo bantu, serang langsung dari belakang." Kata Yahudi, "Tunggu dulu, kalau kalian ingin bantuan dari kami, berikan jaminan kepada kami." Akhirnya pulang. Mereka minta jaminan. Oh ternyata betul itu apa yang dikatakan oleh Nuaim. Mereka itu tidak mau bantu kita. Terus gimana? Jawab, kami tidak akan pernah memberikan jaminan.
Diberikan jawaban, kami tidak akan berikan jaminan. Kata orang Yahudi, betul apa yang dikatakan oleh Nuaim ini. Mereka enak saja minta bantuan kepada kita, mau lari setelah itu. Sudah, kalau begitu tidak ada. Selama tidak ada jaminan, tidak ada bantuan. Jadi yang tadinya saling membantu, akhirnya saling acuh. Jadi saling acuh, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirimkan bala tentara yang berbeda. Apa itu? Berupa angin. Jadi angin itu kemudian menerbangkan, memporak-porandakan kemah mereka, bahkan alat-alat masak mereka itu berterbangan semuanya itu. Dan itu bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa gentar. Jadi karena sudah kemah-kemah mereka itu angin kencang, termasuk juga peralatan masak mereka itu terkena itu berterbangan, mereka pada akhirnya ya sudah putus asa. Terus gimana? Ya sudah pulang akhirnya. Jadi mereka tidak bisa lagi bertahan lama karena Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ya rasa bosan juga, karena sudah lama sekitar 1 bulan, dan itu di luar perkiraan mereka, karena perkiraan mereka serang, setelah itu sudah menang pulang. Tapi ternyata mereka harus menunggu diam 1 bulan, dan itu menimbulkan rasa bosan juga. Diam hanya melihat gimana caranya untuk masuk, dan pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menerbangkan kemah-kemah mereka, menerbangkan peralatan-peralatan mereka, sehingga mereka pun ya sudah, kalau seperti ini sudah pulang aja. Jadi pada akhirnya mereka kemudian pulang, dan berakhirlah perang Ahzab ini. Jadi peperangan yang memang tidak berlangsung secara fisik, akan tetapi itu menentukan perjalanan dari dakwah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu adalah jumlah yang paling besar yang didatangkan oleh orang-orang musyrikin dalam rangka memerangi kaum muslimin. Kalau mereka menang di saat itu, maka habislah umat Islam. Tapi ketika mereka tidak bisa untuk memenangkan pertempuran itu, maka itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak akan mampu untuk mendatangkan lagi jumlah yang banyak seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memenangkan lewat jalannya. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ya tentara Allah Subhanahu wa taala itu kan banyak, ya termasuk adalah angin yang memporak-porandakan. Gimana mereka mau istirahat dengan nyaman? Kemahnya sudah berterbangan, alat masaknya itu sudah terbang semua, kelaparan nanti. Apalagi kemudian perbekalan itu sudah habis, yang selama ini disupport oleh orang-orang dari Bani Quraidah, sekarang mereka sudah tidak mau lagi, sehingga habislah perbekalan mereka, kemah mereka berterbangan, dan mereka kemudian memilih untuk pulang. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu diantara hal yang terjadi pada perang Khandaq, yang sesungguhnya yang banyak terjadi adalah perang urat saraf. Dan di situ kemudian ada bukti siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan siapa yang hanya lip service, hanya di bibir. Kaum munafik ya, tidak percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Melihat seperti itu mereka langsung putus asa. Tapi kaum muslimin mereka tetap bersama dengan Rasulullah SAW, karena mereka yakin apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.